Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Isal Abrar Misteri dalam kisah nyata misteri. Di video saya kali ini, saya akan mengangkat kisah nyata misteri dengan judul Susah Memiliki Keturunan Karena Membuang dan Menelantarkan Kucing. Seperti apa kisahnya dan bagaimana jalan ceritanya, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di channel Isal Abrar Misteri. Kisah ini terjadi di pinggiran Yogyakarta dengan latar waktu pada era tahun 2017. Narasumber kita kali ini sebut saja namanya Mas Mulyo, tentu saja ini hanya nama samaran. Mas Mulyo ini adalah salah satu tamu ayah saya, di mana sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya bahwa ayah saya itu berprofesi sebagai praktisi supranatural. Sebelum saya melanjutkan kisah nyata ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari teman-teman, baik berupa like, komentar, maupun subscribe. Dukungan dari teman-teman semua sangat berarti agar channel ini bisa berkembang dan saya semakin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah nyata misteri setiap minggunya. Sebagai gambaran, Mas Mulyo ini adalah pribadi yang keras dan pemarah. Namun, sebenarnya beliau adalah orang yang baik hati dan suka menolong. Di sisi lain, Mas Mulyo sangat tidak suka terhadap kucing. Setiap kali beliau melihat kucing, amarahnya langsung memuncak. Dan dengan segera ia akan memukul atau melempar batu ke arah kucing yang ada di depannya. Mas Mulyo memiliki seorang nenek yang berusia kurang lebih 70 tahun. Kita sebut saja nenek Mas Mulyo ini sebagai Simbah Wiji. Tentu saja ini hanya nama samaran. Berbeda dengan Mas Mulyo, Simbah Wiji sangat menyayangi kucing. Bisa dikatakan Simbah Wiji adalah seorang pencinta kucing. Setiap pagi, Simbah Wiji memiliki kebiasaan pergi ke pasar tradisional yang tidak jauh dari rumahnya untuk membeli makanan-makanan kecil tempo dulu. Di belakang pasar tersebut terdapat tempat pembuangan sampah, di mana banyak terdapat kucing-kucing liar. Simbah Wiji meyakini bahwa kucing-kucing liar tersebut sengaja dibuang oleh pemiliknya. Sebagai seorang pencinta kucing, Simbah Wiji selalu merasa terpanggil hatinya untuk membawa pulang satu ekor kucing, terutama anak kucing yang masih kecil. Beliau berharap jika anak kucing tersebut dirawat di rumahnya, maka akan lebih terawat dan terjamin. Semua ini dilakukan semata-mata karena panggilan jiwanya sebagai pencinta kucing. Apa yang dilakukan Simbah Wiji tentu saja membuat Mas Mulyo sangat jengkel. Dengan sifatnya yang sangat membenci kucing, keberadaan kucing yang dibawa pulang oleh Simbah Wiji membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, karena Mas Mulyo sangat menghormati Simbah Wiji, ia tidak berani mengungkapkan kejengkelannya secara langsung. Sebagai gantinya, ia merencanakan sesuatu yang jahat. Niatnya, ketika malam tiba dan Simbah Wiji sudah tertidur, Mas Mulyo akan menangkap kucing tersebut dan membuangnya jauh dari rumah. Malam itu, udara terasa agak panas dan hembusan angin semilir seolah tidak mampu mendinginkan suasana. Dengan langkah hati-hati, Mas Mulyo masuk ke kamar Simbah Wiji untuk memastikan apakah beliau sudah tertidur atau belum. Di pandangan Mas Mulyo, Simbah Wiji terlihat tertidur sangat pulas di atas kasur kapuk kuno yang sudah usang. Napasnya terdengar teratur dan matanya tertutup rapat, menandakan bahwa beliau benar-benar sudah tertidur pulas.
Setelah yakin bahwa Simbah Wiji sudah tertidur, Mas Mulyo segera bergegas ke belakang rumah untuk menangkap kucing milik Simbah Wiji. Sesampainya di belakang rumah, tampak seekor kucing berwarna coklat yang dikurung dalam kandang kayu sederhana. Anak kucing berwarna coklat itu mengeong pelan, menatap Mas Mulyo dengan tatapan mata yang seolah-olah memohon agar tidak dibawa pergi. Dalam relung hati Mas Mulyo yang terdalam, sebenarnya muncul rasa iba. Namun, karena desakan istrinya yang kebetulan juga sangat membenci kucing, akhirnya Mas Mulyo segera menangkap kucing tersebut dan memasukkannya ke dalam kandang kecil. Bersama istrinya, yang kita sebut saja dengan nama Mbak Mawar, tentu ini hanya nama samaran, mereka berdua berboncengan menggunakan motor butut, perlahan tapi pasti menuju ujung kampung di area persawahan. Sebagai gambaran, Mbak Mawar adalah sosok pribadi yang keras kepala dan memiliki pendapat bahwa kucing dapat membawa virus dan penyakit, serta dapat menyebabkan kemandulan atau kesulitan mendapatkan keturunan. Memang, kenyataannya, Mbak Mawar telah menikah dengan Mas Mulyo sejak tahun 2007, namun hingga tahun 2017, mereka belum diberi anugerah berupa keturunan. Hal inilah yang membuat Mbak Mawar semakin membenci kucing. Malam itu, Mas Mulyo dan Mbak Mawar berboncengan dengan motor butut mereka menuju ujung kampung di area persawahan. Suara motor tersebut menderu-deru seolah-olah sudah tidak sanggup lagi menanggung beban mereka berdua. Lampunya yang redup semakin menambah suasana terasa mistis dan mencekam. Mas Mulyo mengendarai motor, sementara Mbak Mawar membonceng sambil membawa kandang kecil berisi kucing. Setelah perjalanan yang cukup sulit, akhirnya mereka tiba di ujung kampung, di area persawahan yang sangat luas. Sebuah sungai besar yang membelah area persawahan semakin menambah kesan mencekam malam itu. Dengan sigap, Mas Mulyo segera mengambil anak kucing tersebut dari kandang dan melepaskannya di area persawahan. Setelah itu, mereka berdua langsung kembali mengendarai motor butut mereka menuju rumah. Suara motor itu menderu-deru, diiringi suara roda yang berdecit dan dinaungi sinar terang rembulan yang membuat jalan terlihat agak jelas. Tiba-tiba, tubuh Mas Mulyo merinding hebat. Ia melihat di pinggir jalan ada seorang anak kecil berpakaian kumal dan lusuh yang menatap Mas Mulyo dan Mbak Mawar dengan tatapan sangat tajam. Anak kecil itu terlihat menggendong seekor anak kucing berwarna coklat, persis seperti anak kucing yang baru saja mereka buang. Dengan perasaan takut, Mas Mulyo dan Mbak Mawar mencoba mengamati anak tersebut dengan saksama. Betapa terkejutnya mereka ketika menyadari bahwa sosok anak kecil itu kakinya tidak menapak tanah. Seketika, rasa takut yang begitu dahsyat menyergap hati mereka. Spontan, Mas Mulyo segera memacu motornya. Mesin motor tua itu sampai mengeluarkan asap putih tebal, menandakan bahwa sebenarnya motor tersebut sudah tidak mampu berlari kencang, namun tetap dipaksakan karena rasa takut yang luar biasa yang mereka rasakan. Sesampainya di rumah, perasaan takut bercampur lega terlihat jelas pada ekspresi wajah mereka. Setelah mencuci tangan dan kaki, mereka berdua masuk ke dalam rumah. Waktu terus berjalan. Karena sifat alami Simbah Wiji yang sangat mencintai kucing, beliau tidak pernah putus asa. Hampir setiap minggu, Simbah Wiji selalu membawa pulang anak kucing yang ditemukannya di pasar.
Namun, seperti hari-hari sebelumnya, setiap kali Simbah Wiji membawa anak kucing, Mas Mulyo dan Mbak Mawar dengan sigap di malam harinya segera membuang kucing tersebut. Anehnya, setiap kali mereka dalam perjalanan pulang setelah membuang kucing, mereka selalu melihat penampakan seorang anak kecil berpakaian lusuh dan kumal dengan kaki yang tidak menapak tanah. Sebenarnya, Mas Mulyo dan Mbak Mawar sangat ketakutan, tetapi rasa benci mereka terhadap kucing begitu besar sehingga perasaan takut itu seolah-olah memudar, tertutup oleh kebencian yang mendalam. Perilaku Mas Mulyo dan istrinya ini terus berlangsung dari tahun 2007 hingga 2017. Entah sudah berapa ratus kali mereka membuang dan menelantarkan anak kucing di area persawahan di ujung kampung. Pagi itu, suasana begitu cerah. Terlihat Simbah Wiji membawa sebuah dus yang cukup besar. Dari dalam dus terdengar suara kucing yang mengeong. Dengan hati-hati, Simbah Wiji membuka dus tersebut dan tampaklah seekor kucing betina berwarna hitam dengan mata biru. Kucing betina itu terlihat sedang hamil tua. Seperti biasanya, Simbah Wiji segera memasukkan kucing tersebut ke dalam kandang kayu. Tak lupa, beliau memberikan daging dan air minum. Kucing itu makan dengan sangat lahap, menandakan bahwa ia sangat kelaparan. Detak jam terus berjalan. Sore itu terdengar Simbah Wiji bersorak kegirangan karena kucing hitamnya telah melahirkan anak. Jumlah anaknya ada 4 ekor. Melihat kejadian ini, tentu saja membuat Mas Mulyo dan Mbak Mawar merasa sangat jengkel dengan kemarahan yang meluap-luap. Namun, mereka tidak berani mengungkapkan perasaan tersebut secara langsung kepada Simbah Wiji. Sambil berbisik, mereka berdua sepakat bahwa nanti malam mereka akan membuang kucing tersebut beserta anak-anaknya. Malam itu kebetulan bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Suasana begitu dingin dan mencekam, dihiasi hujan gerimis yang membuat malam terasa semakin sakral dan mistis. Seperti biasanya, setelah Simbah Wiji tertidur pulas, Mas Mulyo dan istrinya berjalan perlahan menuju ke belakang rumah, menuju kandang kucing. Entah mengapa, ada perasaan was-was yang begitu besar, dan tubuh mereka tiba-tiba merinding dengan sangat kuat. Dengan hati-hati, Mas Mulyo membuka kandang kayu. Di dalamnya, kucing hitam itu spontan menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam, memancarkan aura kebencian yang begitu dahsyat. Seolah-olah aura kebencian dari kucing itu menusuk langsung ke relung kalbu Mas Mulyo yang terdalam. Ia sempat ragu, namun karena desakan dari istrinya, Mas Mulyo akhirnya memasukkan kucing hitam tersebut beserta anak-anaknya ke dalam dus. Setelah itu, mereka berdua segera bergegas menuju parkiran motor mereka. Alangkah terkejutnya mereka. Setelah sampai di garasi motor, tampaklah di pandangan mereka sosok anak kecil berpakaian lusuh dan kumal yang biasa mereka lihat di area persawahan saat membuang kucing. Anak kecil itu terlihat mengambang dengan kedua kakinya yang tidak menapak tanah. Perasaan takut yang begitu besar langsung meledak di hati mereka. Spontan, mereka ingin lari, namun anehnya kedua kaki mereka terasa terkunci dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Dengan sangat menyeramkan, anak kecil itu berkata, "Jika kalian tetap akan membuang kucing ini, kalian akan mengalami nasib yang buruk dan selamanya kalian tidak akan punya anak."
Terlihat di sini, sorot mata anak itu begitu tajam, menggambarkan ekspresi marah yang begitu besar. Kemudian, anak kecil itu mengatakan, "Kalian selama ini belum punya anak karena karma buruk kalian yang berulang kali membuang dan menelantarkan anak kucing." Setelah berkata demikian, sosok anak tersebut berubah menjadi asap dan menghilang. Sesaat setelah penampakan anak kecil itu menghilang, kaki Mas Mulyo dan Mbak Mawar sudah bisa digerakkan lagi. Dengan tubuh yang masih diliputi rasa takut, Mas Mulyo kembali memasukkan kucing hitam beserta anak-anaknya ke dalam kandang kayu. Kemudian, mereka segera bergegas masuk ke dalam kamar. Sesampainya di kamar, hati mereka terasa seperti mendapatkan pencerahan. Mereka baru benar-benar tersadar bahwa apa yang telah mereka lakukan selama ini adalah kesalahan besar. Kucing juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disayangi dan dilindungi. Menyakiti mereka tentunya akan mendatangkan balasan berupa karma buruk. Mereka berdua bertekad, mulai pagi esok, mereka akan merawat kucing hitam beserta anak-anaknya dengan sangat baik. Dengan cara ini, mereka berharap bisa menghapus karma-karma buruk yang telah mereka perbuat. Hari demi hari terus berlalu. Mas Mulyo dan Mbak Mawar benar-benar menepati janji mereka. Mereka merawat kucing beserta 4 anaknya dengan sangat baik, bahkan sudah menganggap kucing-kucing ini sebagai bagian dari hidup mereka. Tak terasa, sudah 3 bulan berlalu. Pagi itu, pada hari Senin, tiba-tiba Mbak Mawar jatuh sakit. Kepalanya terasa pusing dan perutnya mual. Melihat hal ini, Mas Mulyo segera membawanya ke dokter. Setelah diperiksa oleh tim medis, ternyata rasa mual dan pusing tersebut adalah efek dari kehamilan Mbak Mawar, dan usia kehamilan sudah berjalan 4 minggu. Mendengar hal ini, Mas Mulyo dan Mbak Mawar sangat bersyukur. Mereka sangat meyakini bahwa anugerah kehamilan ini adalah karunia dari Allah yang terjadi karena ikhlas dan sayang mereka dalam merawat kucing beserta anak-anaknya. Dan kisah ini pun berakhir. Demikianlah kisah nyata misteri saya kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah nyata misteri ini. Terima kasih kami ucapkan juga kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Isal Abrar Misteri. Semoga channel ini bisa berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bertemu kembali di kisah nyata misteri lainnya minggu depan. Dari saya, cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.